Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, paling mulia di atas permukaan bumi. Habbul biladi ilallah masajiduha. Kita dikumpulkan setelah melewati hari-hari terbaik di dunia, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar, demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Demi hari yang genap ditafsirkan yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar, karena di tanggal itu amalan paling banyak bagi para jemaah haji. Setelah bertolak dari Muzdalifah, mereka berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Kemudian setelah itu mereka pergi menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian penyembelihan, atau sebelum itu tahallul terlebih dahulu. Maka mayoritas amalan ibadah haji itu ada di tanggal 10, sehingga tidak heran jika para ulama menamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar. Kemudian Allah juga bersumpah dengan wasyaf'i wal watr, demi hari yang ganjil, yaitu hari Arafah. Hari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma min yaumin aktsar an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak jumlah orang-orang yang dibebaskan di hari itu dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah mendekat. Para ulama mengatakan Allah turun ke langit dunia khusus di hari Arafah siang hari. Berbeda dengan hari-hari biasa, turunnya di sepertiga malam terakhir. Khusus di hari Arafah Allah turun siang hari. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian berbangga dengan para manusia yang beribadah semangat di hari Arafah. Seraya mengatakan ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, terutama para jemaah haji. Luar biasa keutamaan hari Arafah ini, luar biasa. Saking agungnya Allah ya, dan Rasulullah SAW tidak menganggap sah ibadah haji seorang kecuali harus melalui Arafah. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah, inti haji itu Arafah. Ya, sehingga orang-orang yang sakit semuanya harus dibawa ke Arafah. Hatta yang sakitnya di Madinah bawa ke Arafah, konvoi ambulans. Ya.
Demikian juga orang yang terlambat, dia baru tiba di Saudi Arabia tanggal 9. Kalau di tanggal 9 itu dia masih sempat pesawatnya melewat di atas Arafah, maka sah ibadah haji. Maka yang terlambat, ya tentu pesawatnya harus melewat saja dulu, ya di atas Arafah, supaya sah ibadah haji. Kalau tidak, maka ibadah hajinya tidak sah. Karena al-hajju Arafah, inti haji itu adalah Arafah. Kemudian setelah kita melewati tanggal 9, 10, yang kedua-duanya Allah jadikan objek sumpah yang menunjukkan 2 hari ini hari yang sangat agung. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin afdal indallah min yaumil qarri wa yaumin nahar. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah melebihi hari al-qar dan hari an-nahar. Hari al-qar yaitu ditafsirkan adalah tanggal 11 Zulhijjah kemarin. Wa yauman nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah, hari penyembelihan. Ya, jadi kita sekarang masih ada dalam hari-hari mulia. Adapun hari tasyrik yang lain, Nabi SAW mengatakan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, ayyamu mina, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang masih ada dalam hari-hari mulia, hari-hari makan, minum dan zikir. Jadi jangan dilupakan yang ketiganya, Pak. Ingatnya hari makan minum saja. Ya, ayo we nyate, ya. Ayo we ngagule. Ya, sampai leneng, sampai pusing. Ya, lupa kalau hari-hari ini juga adalah hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan dinilai baik sanadnya oleh Syalbani, Nabi SAW mengatakan, ma ahalla muhillun qat illa busyir. Tidak ada seorang pun yang memperbanyak tahlil di hari-hari ini kecuali akan diberikan kabar gembira. Wa ma kabbaru mukabbirun qat illa busyir. Dan tidak ada orang yang banyak takbir di hari-hari ini kecuali akan diberikan kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Wahai Rasulullah, diberikan kabar gembira dengan surga? Kata Nabi SAW, iya. Ya, subhanallah. Ini ya hari-hari agung untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ini khusus para jemaah haji, dan sebagian yang lain mengatakan ini umum. Ya, selama orang-orang memperbanyak tahlil, takbir di hari-hari ini, insya Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa surga nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Seperti biasa, kita mengkaji kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, Ensiklopedia Adab Islami, ya, karangan Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita coba mengkaji adab yang ada di huruf ta. Adabut thariq sudah belum ya? Adab jalan. Jalan, beda. Belum ya? Ya, insyaallah kita akan bahas adabut thariq, dan kalau cukup kita akan lanjut ke adabut talaq. Ya. Jadi ini kitab bagus sekali, Pak. Ya. Sudah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Judulnya Ensiklopedia Adab Islami, 2 jilid kalau tidak salah. Ya, jadi adab disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Adab disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Adabut thariq. Kata Syekh di sini, laqad ja'ala al-Islamu li tariqi adaban yurdi biha al-muslimu rabbahu. Islam telah menentukan adab-adab berkaitan dengan jalan yang menjadikan seorang muslim diridhai oleh Allah. Wa yuqdimul ma'rufa lin-nasi wa yamna'u 'anhumul adha wa yajtanibu adahum. Ketika dia di jalan, dia masih tetap bisa menuai kebaikan, menghindarkan dari orang lain keburukan, serta dia pun meninggalkan
keburukan-keburukan, ya, serta gangguan mereka. Diperintahkan untuk menghindari gangguan mereka. Wa ala qadri ta'addubil muslimi bihadhil adab yanalul ajra minallahi ta'ala. Seberapa kuat seorang muslim mengamalkan adab-adab ini, maka sebanyak itu pula lah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yaitu imatatul adza 'anit thariq. Menghindarkan gangguan dari jalan. Ya. Fa inna dzalika min syu'abil iman. Karena hal ini di antara bentuk cabang keimanan. Nabi bersabda, "Kul al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq." Iman itu 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain, bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian cabang. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya menghindarkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari rasa atau bagian dari keimanan. Ya, maka inilah iman. Terkumpul padanya perbuatan, ucapan serta amalan hati. Dan diantaranya menghindarkan gangguan dari jalan. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian tubuh manusia itu ada keharusan sedekahnya. Berapa jumlah persendian manusia itu, Pak? 360. Ternyata benar ya. Anda lihat video yang membagi-bagi persendian manusia. Ya, dia buat gambar video tersusunnya otot tulang, kemudian tersusunnya otot, itu dijumlahkan ternyata 360-an. Subhanallah. Ya. Makanya wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak berucap dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Kecuali hanya wahyu yang diwahyukan. Ya, Rasulullah tidak pernah membedah manusia. Tapi Nabi SAW bisa mengatakan, ya, sudah memiliki kewajiban setiap manusia 360 persendian itu diberikan sedekah. Di antara caranya wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Yaitu kita menghindarkan gangguan dari jalanan, itu sedekah. Bagian daripada sedekah kita. Demikian juga seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Alimni syai'an antafi'u bih." Ajarkan saya sesuatu yang saya bisa mengambil manfaat. Kata Nabi SAW, "I'zilil adza an tariqin nas." Kata Nabi SAW, hindarkan gangguan dari jalan manusia. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Ya. Maka kalau ada gangguan kita hindarkan, terutama yang berbahaya. Ya, Pak, apa saja yang berbahaya? Ya, jalanan lubang. Ya, berarti harus tutup ya. Iya betul. Kalau bisa tutup. Jalanan lubang, batu besar, ya, paku, beling, apalagi? Ya. Ranting, ya, nanti ada hadis khusus kalau ranting. Ya, demikian juga polisi tidur. Polisi tidur kita singkirkan saja atau gimana? Ya, ya, bangunin. Ya, polisi tidur singkirkan kalau besar, terlalu besar. Ya, tentu ini harus koordinasi dulu dengan pemerintah. Tidak bisa. Ya, minimalnya RT RW setempat. Ya, tapi kalau kecil, ya hanya dengan ban itu biasanya, itu insya Allah tidak besar. Ini yang memang mengganggu manusia, ya, menjadikan orang rusak, ya,
motor mobilnya terlalu tinggi, bukan yang diceperkan. Yang diceperkan sarah dia. Kenapa diceper-ceper mobil? Ya, konsekuensi dia. Tapi ya ini yang biasa senantiasa terkena oleh polisi tidur itu, maka ini harus dikurangi. Ya, dihindarkan. Bahkan sebagian jalan itu polisi tidurnya sama sekali tidak terlihat. Ya, jadi dia warnanya atau apanya sangat mirip orang ngebut saja, taunya loncat jadi. Subhanallah. Maka yang seperti ini tentu bahaya. Ya, dan alhamdulillah pemerintah kita kalau ada polisi tidur dibedakan tandanya. Ima kalau sama-sama aspal dikasih garis ya, atau dengan bahan yang lain seperti ban dan yang semisal. Maka apapun gangguannya hindarkan. Ya, apapun gangguannya hindarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghusnin syajaratin ala dhuhri thariq." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ada seorang yang dia melewati satu jalan, di sana ada ranting yang membentang ke arah tengah jalan. Faqala wallahi la anhayanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Kata orang ini, demi Allah, saya akan hindarkan ranting ini supaya tidak membahayakan kaum muslimin. Fa udkhilal jannah, dengan sebab ini dia masuk surga. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam sahih hadis. Lihat, hanya sebatang ranting. Ya, bagaimana dengan yang lebih bahaya dari itu? Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas." Sungguh saya melihat ada orang yang bergelimang dengan kenikmatan surga. Ya, jalan-jalan dia di surga disebabkan satu pohon yang dia singkirkan, yang mana pohon itu biasa menyakiti manusia. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka demikianlah hendaknya seorang muslim, bahwa dia senantiasa perhatian kepada sesuatu yang ada di sekitarnya, tidak cuek. Ya, dia perhatian dengan apa yang ada di sekitarnya. Gangguan orang lain saja dia hindarkan, apalagi gangguan dari diri sendiri. Jangan sampai gangguan itu berasal dari diri sendiri. Bahaya tanah-tanah orang. Nah, ini prinsip yang keliru ya. Jangan kita katakan enggak apa-apa, ini kan tanah saya. Apa urusannya? Subhanallah. Bahkan di dalam fikih kita mendapatkan pembahasan tentang bagaimana orang yang membuat kanopi, Pak, terlalu besar. Kanopi atau balkon terlalu besar. Ini dilarang. Sehingga menyebabkan orang susah lewat. Ini dilarang. Ya, jika memang kanopinya menjorok ke arah jalan umum. Kalau masih di tanah sendiri nggak ada masalah. Ya. Demikian juga di dalam fikih kita menemukan pembahasan tentang bagaimana seorang harus bersikap dengan jalan buntu. Ya, tidak boleh dimajukan atau dimundurkan kecuali atas kesepakatan bersama. Subhanallah. Sampai urusan jalan buntu, urusan kanopi, urusan balkon diatur dalam fikih. Subhanallah. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita melempar sesuatu yang membahayakan manusia, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Mobilnya nggak mau kotor, jadi semuanya dilempar keluar. Ya, makan dia cemilan lempar keluar, makan pisang lempar keluar. Subhanallah. Ya, jadi mobilnya harus bersih. Padahal nggak apa-apa mobil kita kotor, Pak ya, nggak akan ada yang protes, insya Allah. Ya, apalagi dalamnya. Ya, nanti tinggal dibersihkan. Jangan sampai setiap ada kotoran buang-buang. Ya, yang lebih bahaya lagi apa? Rokok.
Ya, rokok buang luar. Pas di luar ada genangan bensin, ngegedur. Ya. Atau orang ngerokok sambil naik motor. Ini kan secara aturan dilarang ya. Secara aturan dilarang ngerokok naik motor. Percikannya itu bisa kena mata. Ya, tapi subhanallah orang sudah menganggap itu biasa dan ya, orang yang mengingkarinya dianggap tidak biasa. Kemudian adab yang kedua, tidak buang hajat di jalan atau membuang kotoran di sana. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'inaini alladhi yatakhalli fi tariqin nas aw dhillihim. Hati-hati kalian dari dua hal yang menyebabkan kalian terlaknat. Yang pertama yaitu buang hajat di jalan. Ya, kencing di gang. Subhanallah. Di gang kencing. Di ATM yang ramai kemarin. Di ATM pesantren itu ada yang kencing, mungkin dia kebelet kali ya. Atau gimana gak paham saya. Ya. Di ATM kencing, Allah musta'an. Ini bisa terkena laknat. Au fi dhillihim, atau di tempat berteduh manusia. Di halte bis, biasa kok bau pesing ya halte bis. Ya, atau di gazebo ya, atau di taman-taman yang itu disediakan untuk manusia berteduh, maka tidak boleh kita buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar di sana. Kemudian adab yang ketiga, ghaddul basar anil haram, tundukkan pandangan dari hal yang haram. Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ucapkan kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Ya. Karena dengan sebab pandangan inilah seorang bisa lebih bersih hatinya, bisa lebih menjaga kehormatannya. Dan ternyata bukan hanya laki-laki yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, yang mana kebanyakannya dosa laki-laki itu dari pandangan, Pak. Ya, makanya kalau nangis laki-laki biasanya nutup apa? Mata gini kalau laki-laki nangis. Ya, kalau perempuan nangis mulut. Ya, seolah-olah masing-masing tahu dari mana kebanyakan dosa berasal. Ya. Walaupun demikian, ya, ibu-ibu ya tetap diperintahkan untuk ghaddul basar. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminat hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Atuh naon da eta mah bapak-bapak nu nundukkan pandangan mah, ibu-ibu mah teu naon nonton drakor ge. Ya. Sama, ibu-ibu juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, ini ibu-ibu yang banyak suka nonton ya. Tapi insyaallah kalau orang perum kafling al-hijrah mah tidak insyaallah. Ya. Benar-benar tidak atau tidak jauh mah? Ya, tidak insyaallah. Ya. Ya, jadi wanita pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau ada sesuatu yang menjadi fitnah, maka ya tundukkan pandangan. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal julus ala turqat. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di jalanan. Kata para sahabat, malana bud hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita ini harus duduk di jalan. Itu tempat kita berbincang-bincang. Maka kata Nabi SAW, fa in abaitum illal majalis fa'tut tariq haqqah. Jika kalian tidak bisa kecuali harus duduk-duduk di jalan, maka berikan hak jalan. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Apa haknya ya Rasulullah? Yang pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan, kaful adza, jangan mengganggu orang lain, hindarkan gangguan, waraddus salam,
jawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu hak jalan. Yang suka nongkrong biasanya para pemuda nongkrong di jalan, ngitungan mobil. Ya. Ayo, subhanallah. Ini mereka tidak menunaikan hak jalan ini. Ada perempuan diketrek muncul orang dulu, ya. Subhanallah. Ya, digoda. Ini tidak menunaikan hak jalan. Ya, tapi pemuda sekarang kayak gitu juga nggak, Pak? Ya, kayaknya nggak beda jauh ya. Ya. Tapi sekarang ngetreknya di medsos. Subhanallah. Ya. Kadang kejahatan, kemaksiatan medsos itu lebih dahsyat dari offline. Ya. Kejahatan medsos lebih dahsyat dari online apa? Ya, lebih offline, lebih dari offline. Ya, betul. Ya. Orang mungkin melihat aurat di jalan terbatas gitu, tapi melihat aurat di medsos, Allah musta'an. Orang nipu di dunia offline terbatas, nipu di dunia online, Allah musta'an, lebih dahsyat. Ya. Judi di offline orang mikir-mikir, kelihatan orang dibawa ke polisi saya. Judi dunia online banyak yang lolos. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang lebih dahsyat di dunia online daripada dunia offline. Maka ya tentu obat dari semua ini adalah sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memiliki sifat al-muraqabah, bagaimanapun kondisi kita, insyaallah akan baik, terhindar dari keburukan-keburukan yang ada. Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sekarang berada di akhir zaman. Ya, siapa yang bisa menghindarkan keburukan-keburukan yang ada, maka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Kemudian adab yang ke berapa? Adab yang keempat yaitu kaful adha, ya, berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, menahan gangguan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tindakan yang menunjukkan kita merendahkan orang lain. Ya. Wala yughazin nisa fit turqat, dan jangan menggoda para wanita di jalan. Fa kullu hadza minal adzal muharram. Ini semuanya termasuk gangguan yang diharamkan. Kemudian adab yang kelima, menjawab salam, berdasarkan hadis yang tadi juga sudah disebutkan. Karena di antara hak seorang muslim yaitu menyebarkan salam dan menjawab salam. Menjawab salam ini hukumnya wajib. Mengucapkan salam lebih dulu itu hukumnya sunnah. Maka kalau ada yang salam, jawab, itu wajib. Tidak bisa dosa kita. Tapi kalau ada orang salam kemudian sudah terwakilkan jawabnya oleh orang lain, maka sudah, karena hukum menjawab salam itu fardhu kifayah. Ya. Misalkan kita lagi zikir santri kultum, ya kan? Itu sudah terjawab oleh orang lain, sudah. Itu fardhu kifayah, tidak wajib setiap orang. Kemudian adab yang keenam, al-amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya.
fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak bisa maka minimalnya dengan hati, dan itu serendah-rendah keimanan. Tentu dengan strategi. Dakwah itu dengan strategi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada dakwah. Dan ini perlu dengan strategi. Tidak sembarang kita ya serampangan, tebas sana tebas sini dengan modal semangat, tidak ya. Misalkan ketika seorang membaca fikih dalam mazhab Syafi'i, tidak mesti orang mengganti alat musik yang dia hancurkan. Tidak mesti orang mengganti alat musik yang dia hancurkan. Kenapa? Karena alat musik termasuk benda yang haram. Demikian juga orang menghancurkan minuman keras, gak mesti mengganti itu. Oh gini ya, turun dia ke jalan, hancurkan semua yang ada. Bukan seperti ini kan. Tentu membutuhkan ibadah fiqhul aulawiyat, ya, bagaimana dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan para ulama mengatakan bahwa tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan itu hanya berlaku bagi orang yang di bawah kita, pemerintah ke masyarakatnya, ya, demikian juga bapak ke anak, misalkan ya, guru ke murid, itu bisa dengan tangan, ya, tapi tentu dengan kode-kode etikanya juga ya, ya, tidak serampangan. Guru bisa main pukul muridnya, tidak. Orang tua bisa main pukul anaknya, tidak. Kalau seandainya ada pukulan pun darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyebabkan luka, hanya pukulan adab saja. Para ulama menyebutkan dengan kayu arok, ya, kayu yang biasa digunakan untuk siwakan, Pak. Itulah yang dipakai untuk mukul. Ini bukan pakai tongkat, ya, pakai stick softball, ya, apalagi ya, stick biliar, ya, rotan. Ya, kalau seandainya memang tidak menyebabkan bekas maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya menyebabkan bekas maka ini harus dihindari. Maka kata para ulama cukup seperti kayu arok saja. Kalau kita mau mukul anak, mukul istri, itulah pakai itu. Tapi tong ditojoskeun oke, Pak. Ya, pakai kayu arok tapi ditusuk. Nah, sama saja. Jadi hanya dipukul saja segitu. Ya, jadi nggak bisa keras-keras. Itulah pukulan yang diperbolehkan. Demikian juga guru kepada murid. Tapi di zaman ini tidak bisa. Tidak bisa guru memukul murid. Bahkan ada yang nyubit saja masuk ke pengadilan. Allah musta'an. Ya, kita dulu dipukul-pukul sama guru kita aman saja, Pak ya. Cabuk bolak-balik ya kan, Pak. Subhanallah. Ya, tapi itu menjadi kenangan tersendiri. Baik, kemudian adab yang ke-8, hidayatus sabil, yaitu ya, kalau yang ke-7 tadi melarang dari kemungkaran, yang ke-8 memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Ya, kata Nabi SAW, in abaitum illa an tajlisu fahudus sabil. Jika kalian tidak bisa kecuali harus duduk di sana, maka berikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Kemudian yang ke-9, i'anatul mazlum, tolong orang-orang yang dizalimi. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang sedang diganggu, maka jangan didiamkan. Ya, seperti